Assalamualaikum pemirsa. Kebetulan kali ini saya mau ngantar unit pesanan ke Kebumen ya. Ini masih satu provinsi dengan saya dari Kudus ya. Ini provinsi Jawa Tengah ya. Ini kebetulan saya lagi di rest area nih, rest area Ungaran ya. Itu gunungnya masih kelihatan, makanya saya berhenti pingin lihatin gunung. Kalau siang kan nggak kelihatan. Nah, kebetulan mobil ini tuh mobil unik ya, mobil unik dan mobil yang cukup jarang ya. Ini kebetulan mobil Ford ya, Ford EcoSport variannya titanium ya. Ini varian tingginya dari EcoSport ya. Intinya pabrikan Ford itu sendiri kan sudah nggak ada di Indonesia ya, jadi sudah nggak melakukan penjualan lagi di Indonesia. Dan after sale-nya pun ya perawatannya hanya dilakukan sama dealer-dealer yang dulunya Ford, sekarang mungkin sudah jadi dealer lain tapi dulunya itu Ford, ataupun mantan-mantan orang Ford yang sudah keluar dia buka praktek sendiri dan dia bikin spesialis Ford. Nah, rata-rata seperti itu. Seperti biasa kita akan bahas mobil ini kondisinya seperti apa, harga pasarnya berapa, kita dapat di harga berapa setelah yang satu ini. Nah, ini ya penampakan dari Ford EcoSport varian titanium. Ini dari pabrikan Ford Amerika ya, variannya EcoSport ya, yang tipenya yang titanium. Karena EcoSport ada tipe Trend dan ada tipe titanium. Kebetulan saya udah hampir sampai lokasi ini ya, pengantaran unitnya. Kita review dulu seperti apa kondisi eksteriornya ya. Seperti biasa ya, eksteriornya masih orisinil semua ya. Jadi ini apa, standar, nggak ada yang neko-neko gitu loh. Tapi ya ada sepet-sepet juga sih, kayak sini ini udah ada sepetnya sini, cuman ini agak silo nggak kelihatan ya, ada sepetnya itu ujungnya aja ya. Cuman untuk mobil aman, nggak bekas laka, nggak bekas banjir ya, nggak, jadi aman. Terus untuk bannya sih masih bagus ya, cuman ini udah expire ya. Nah, ini karena mobil ini jarang dipakai, jadi bannya masih bagus tapi umurnya sudah kadaluarsa ya. Karena ban itu umurnya kan 5 tahun ya. Kalau masih bawaan pabrik pun masih 5 tahun kayak udah nggak efektif dipakai ya. Masih bagus mobilnya. Nah, komplit semua sampai penutup roda biasanya kan pada nggak ada ya. Kunci-kuncinya pun komplit. Ini orang kadang sering salah buka ke sini nih, kadang banyak yang patah. Nah, ini kayak separator ini pun masih ada ya, komplit ya. Nah, bentar. Nah, udah. Ini kunci-kunci ya pun komplit masih ada semua. Ini kayak gini aja itu biar orang pada hilang. Ini buat buka ban serep itu kalau nggak ada susah buka ban serepnya. Kuncinya khusus. Kadang kalau nggak mau ya dilepas aja kunci yang kayak gininya. Ini dongkrak ada di bawah. Masih orisinil, masih bagus-bagus di bahan-bahannya tuh ya. Nah, aman mobil ini kalau untuk eksteriornya insya Allah. Cuman yo gimana ya, mana ya, paling kayak gini apa ya, wajar lah pemakaian ya. Ini harus kalau disalonin ya bagus, kempling lagi nanti. Atasnya pun kayak gini pun masih bagus ya, kokoh ya. Soalnya itu antena udah nggak orisinil, itu dikasih sakvin itu. Aslinya ya cuman sungut itu apa, kayak itu belalang lah. Yang ada di kepala belalang ya. Cuman bagus yang sakvin karena kalau dikasih cover itu nanti nggak kan apa, nggak nyangkol gitu ya. Seperti ini aja eksteriornya, nggak ada yang aneh-aneh, standar aja. Cuman bannya itu sudah berumur, cuman masih bagus karena mobil jarang dipakai. Ini yang punya cewek ya, makanya kilometernya juga rendah. Dan dipakainya cuman buat antar jemput anak aja. Terus untuk interiornya kita bisa lihat interiornya, yang lain mewakili aja ya. Yang penting kita lihat di sisi pengemudi. Dari pengemudi sendiri aja kelihatan ya, masih bagus ya, mobil jarang dipakai ya. Antar jemput sekolah aja ini mobil. Nah, ya sini nggak ada yang naik yang aneh-aneh. Ini juga nggak kempet ya, masih bagus ya. Kalau yang lainnya pastilah
Nah, kalau yang lainnya jarang dipakai juga, yang sering kena kan sini. Kalau yang setir nih, setir udah mulai bledes, ada sedikit-sedikit nih. Nah, cuman ini masih wajar, nggak sering terlalu kayak gini ya. Nah ini, tapi ini bahannya emang kayak gini. Yang ini emang gampang, beda sama yang ini. Ini glossy banget, yang ini lebih awet. Sebentar saya liatin. Matiin dulu mesinnya ya, kita nyalain dulu ya. Kilometer 87.000 tuh indikatornya semua masih nyala ya, normal semua ya. Ini varian titanium itu komplit ya, ada stability controlnya, ada pokoknya banyak lah fiturnya ya. Ini kita coba startup ya. Nah, naik, turun ya, idle ya. Nah 87 itu cuma nyala ini aja, handrem kita lepas udah hilang. Nah untuk kilometer segini itu termasuk rendah, 87.000, karena ini mobil tahun 2014. Mobil ini itu produksinya hanya tahun 2014, 15 ya, 16 kayaknya juga masih ada sisa-sisanya ya. Jadi barangnya emang langka, unik, apalagi kalau nyarinya harus yang kilometer rendah, terus service record ya, seperti mobil ini itu susah juga nyarinya. Belum pengennya warna ini, nah itu lebih susah lagi lah. Ini kebetulan kemarin itu kan saya nyarinya yang service record ya, kilometer rendah, warnanya harus ini putih. Wah itu agak berat juga ini kemana nyarinya. Tapi alhamdulillah dapat ya kan. Dan biasanya itu kalau nyari mobil itu kalau agak pilihannya tertentu itu nanti nggak bisa dapat dengan harga yang murah ya kan. Cuman alhamdulillah untuk pasaran mobil ini itu saat ini ya, saat kita nyari itu di pasaran masih 130-an ya, ada 135, ngeri-ngeri lah ya kalau kondisi istimewa ya. Jangan ngomong yang kalau ada yang lebih murah itu biasanya kondisinya agak kurang ya kan. Ada yang kilometernya hampir 200, ada yang error malfunction ini apa elektrikalnya, karena kan untuk Ford ini agak ribet juga untuk masalah-masalah elektrikalnya. Ini kan sudah pakai teknologinya banyak ya, kayak Audi-nya udah ada Syn juga, ini ada dari apa Microsoft ya. Padahal mobil-mobil sekarang itu banyak yang keluar sekarang udah voice command, padahal ini sudah voice command dari dulu nih. Nah jadi karena banyak untuk urusan elektrikal, makanya kita ngambil pilihan yang service record ya, ataupun ya kita rekodin sendiri ya, nggak service record nggak apa-apa, tapi kita rekodin. Tapi nah ini double, udah dapat service record, tapi karena nggak puas ya kita cek lagi, general check up ke bengkel resmi Ford. Kebetulan saya ada kenalan, sebenarnya sudah nggak jualan Ford ya, cuman kan mereka karena lama dulunya bengkel dealer Ford ya, jadi mereka itu lebih pengalaman juga di Ford. Nah akhirnya punya servis semua ya, semua ganti. Yang perlu ganti radiator lepas, quarterin ya kan, karena kan mobil ini tuh yang perlu dijaga itu pendinginan ya. Ternyata paling habisnya banyak ini, kurang lebih mungkin berapa ya, ternyata murah ya, cuma 1,2 juta ya. Jadi nggak tahu ya, katanya ngerawat Ford mahal atau itu ya, mungkin kalau ada rusaknya besar ya. Kalau semua mobil sih kalau kerusakan besar sih bisa mahal juga. Makanya kita harus pahami juga mobil itu butuhnya apa aja, yang perlu di apa ya, karena ya karakteristiknya punya gini lah. Kalau mobil ini yang Eropa itu harus yang diperhatiin itu pendinginan, karena suhu udara Indonesia itu kan panas ya, di sana itu dingin. Contohnya aja untuk apa itu termostatnya mobil ini itu dijaga di mesin itu dia bukanya itu di 105 derajat suhunya, itu kan panas ya. Nah, karena mungkin menurut saya karena di luar negeri itu kan suhunya dingin ya, jadi kan mungkin dijaga mesin biar tetap hangat ya. Tapi kalau di yang Indonesia yang rata-rata itu kalau misalnya Toyota itu kan termostatnya kadang buka di 80-an berapa derajat gitu loh. Jadi kan dia malah dijaga di suhu mesin dingin itu kan. Kalau bisa mesinnya malah dingin itu kan. Nah kalau ini enggak, malah panas. Makanya resiko ketika udah panas tinggi, apalagi ada tersendatan di pendinginan itu, wah cepet itu nanti overheatnya. Makanya itu harus dijaga. Kalian yang sudah merawat Ford pasti
lebih paham lah ya mengenai mobil ini seperti apa. Tapi kalian yang mau beli mobil Ford kan paling enggak kalian punya gambaran ya. Kalau dari pabrikan Ford itu sudah nggak ada. Kalau untuk mau perawatan ya berarti ada orang-orang yang mantan Ford itu pada buka bengkel spesialis Ford, itu lebih tepat ya daripada bengkel biasa. Terus karena diagnosanya nanti salah ya, karena diagnosanya biasanya kadang salah. Terus kalau bagus lagi ada scannernya dan lain sebagainya yang komplit, itu ya dealer, bekas dealer Ford ya. Biasanya sekarang dealernya itu sudah nggak jualan Ford gitu kan. Paling nggak seperti itu. Terus kalau untuk mobil ini sendiri, pokoknya intinya ya mobil ini standar aja. Alhamdulillah dapat di harga 120-an. Jadi bukan 29-an ya, 20-an itu 121, 22. Karena ada biaya kita pulang pergi dan lain sebagainya ya kan, kotor ya. Jadi pokoknya intinya 120-an, 121, 22. Untuk kayak ini apa, sunroof pun masih fungsi ya. Kadang ada yang sunroof itu emang fungsi, tapi kalau misalkan ditutup gini, ada yang kena hujan itu bocor ya. Itu wah, itu nggak enak. Itu mobil ada sunroofnya tapi kena hujan bocor, ada rembes-rembesan, itu ngeri ya beresinnya. Nah, ini apa ya yang kurang nyekin ya kemarin? Oh ya, aki ya. Mobil ini itu modelnya aki, dan akinya ya cukup mahal juga ya. Beda sama yang biasa karena harus pas itu tempatnya ada gitunya. Ya paling gitu-gitu aja ya. Kalau plus rugged dan lain sebagainya, mobil ini itu mungkin kena di harga 125-an ya, 125. Cuman pasarannya masih 130-an. Nah, seperti ini ya, kondisi yang seperti ini ya. Kalau 130-an nanti dapat pun tetap aja. Kalian pasti cek lagi juga, kadang masih ada beberapa PR-nya. Ini namanya mobil bekas ya. Kita aja yang sudah sortir, kilometer rendah, mobilnya jarang dipakai, gini aja masih ada. Karena emang mobil Ford itu ada umurnya ya. Jadi part-partnya itu kalau bisa diganti. Kalau sudah usang itu memang diganti. Nggak bisa dibiarin atau diakalin, itu kalau bisa diganti aja gitu. Nah, seperti ini ya kondisi mobilnya ya. Saya nggak review detail mengenai mobil Ford EcoSport itu seperti apa, cuman saya hanya memberikan pandangan aja buat kalian sedang cari mobil Ford ya. Setidaknya kalian ada gambaran harga saat ini. Ini mobil ini sebenarnya worth it ya, worth it untuk mobilnya udah sunroof, fasilitasnya komplit ya. Harganya benar-benar turun terjun jauh dari barunya. Cuman sekarang naik lagi, nggak tahu ya, ini naik lagi karena mobil ini jarang juga ya, karena diproduksi hanya umurnya berapa, 3 tahunan ya, 3 tahun kayaknya diproduksi, dijual di Indonesia, tapi setelah itu sudah nggak ada lagi ya. Tapi kalau yang serasa sama ini ya dari Ford Fiesta itu sama serasa kayak ini, cuman beda kalau ini kan SUV tinggi ya, jadi lebih ini ya, lebih bisa makan jalan kondisi apapun lah ya, rusak plus atau gimana masih enak ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian yang sedang cari mobil Ford ya. Untuk informasi tambahannya, dan kalian yang punya Ford, siapa tahu kalian juga punya pengalaman tersendiri, silahkan berbagi, nggak masalah ya. Nambah ilmu, menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekian dulu tayangan dari saya mau langsung ngantar mobil ini ya, udah dekat rumahnya di situ ya, habis isoma dari SPBU di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.